Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul 52 Persoalan Sekitar Hukum Haid dalam Sholat, Puasa, Haji, dan Umroh. Penulis buku ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, yang pertama ini hukum-hukum haid dalam sholat dan puasa. 1. Apabila seorang wanita berada dalam keadaan suci dari haid langsung setelah safar, apakah dia menahan diri dan berpuasa pada hari itu, dan hari itu menjadi hari puasanya, ataukah dia wajib mengqadha atau mengganti puasa hari tersebut? Apabila seorang wanita berada dalam keadaan suci setelah terbit fajar, maka ada dua pendapat dari para ulama dalam keadaan imsaknya, menahan diri dari makan dan minum, serta yang membatalkan puasanya. Pertama, dia harus imsak pada hari itu, tetapi tidak dihitung sebagai hari puasa baginya. Dia wajib melakukan qadha puasa. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Kedua, dia tidak harus imsak pada hari itu karena puasanya tidak sah, disebabkan pada pemulaannya dia dalam keadaan haid, tidak termasuk orang yang wajib berpuasa. Jika puasanya tidak sah, maka tidak ada gunanya melakukan imsak. Dan masa ini baginya bukanlah masa yang wajib dihormati, karena dia diperintahkan makan atau minum pada pagi hari. Bahkan haram baginya berpuasa pada pagi hari. Padahal puasa secara syar'i sebagaimana kita ketahui ialah imsak atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan tujuan beribadah kepada Allah, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengharuskan imsak. Tetapi bagaimanapun menurut kedua pendapat tadi, dia harus melakukan qadha untuk hari tersebut. Kedua, bagi wanita nifas bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Ya, bila mana wanita nifas telah suci belum 40 hari dan berada di bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa dan sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya, karena dia dalam keadaan suci. Tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat, dan boleh digauli. Ketiga, beberapa tetes darah keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan, sedangkan dia tetap berpuasa. Apakah sah puasanya? Ya, sah puasanya. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit, bisa disebut pendarahan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalib. Keempat, seorang wanita yang haid atau nifas, bila dia suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, sahkah puasanya? Ya, sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali telah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat ini dia termasuk wanita yang wajib berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi, maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah. Ini artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah
hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih cahaya subuh dan benang hitam gelap malam yaitu fajar. Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi wajib tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah, yang artinya bahwa Nabi suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Bahwa Nabi suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Dan yang kelima, apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari atau merasakan sakitnya datang bulan, sahkah puasanya pada hari itu atau wajibkah dia mengqadha? Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sedang dia dalam keadaan puasa, tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan sakitnya haid, tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka sah puasanya pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Keenam, apabila seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid atau bukan, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid hingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Ketujuh, ada wanita yang kadang kala mendapatkan sakit bekas darah atau beberapa tetes darah yang sedikit sekali dan terjadi secara terputus-putus dalam satu hari. Sekali waktu dia dapatkan pada masa haid tapi tidak keluar, dan sekali waktu dia dapatkan bukan pada masa haid. Bagaimana hukum puasanya pada dua kondisi tersebut? Baru saya dijawab pertanyaan serupa ini. Akan tetapi ada hal lain, yaitu apabila tetesan darah ini terjadi pada masa haid dan dia menganggapnya dari jenis haid yang biasa dia kenal, maka darah itu darah haid. 8. Wanita haid dan wanita nifas, apakah keduanya boleh makan dan minum pada siang hari pada bulan puasa? Ya, mereka boleh makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Namun lebih baik hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi jika ada anak-anak di rumah, karena hal itu bisa menimbulkan masalah bagi mereka. 9. Jiwa wanita haid atau nifas telah suci sebelum berakhir waktu ashar. Apakah dia harus melakukan sholat zuhur bersama sholat asar atau hanya sholat asar saja? Ini yaitu tidak wajib. Pendapat yang kuat dalam masalah ini yaitu tidak wajib baginya kecuali sholat asar saja, karena tidak ada dalil yang mewajibkan sholat zuhur. Dan pada dasarnya seseorang itu dibebaskan dari tanggungan. Kemudian Nabi pernah bersabda yang artinya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Nabi tidak menyebutkan bahwa dia telah mendapatkan sholat zuhur, kalau sholat zuhur itu wajib. Nabi pasti akan menjelaskannya. Wanita pun kalau haid setelah masuk waktu zuhur tidak wajib kecuali mengqadha sholat zuhur tanpa sholat asar. Padahal sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Tidak ada perbedaan antara hal ini dengan bentuk yang dipertanyakan. Dengan demikian pendapat yang kuat yaitu tidak wajib baginya kecuali sholat asar saja. Berdasarkan nas dan qiyas analogi, begitu pula seandainya dia suci sebelum habis waktu isya,
maka yang wajib baginya hanya sholat isya saja, sedangkan sholat maghrib tidak wajib. 10. Sebagian wanita yang mengalami keguguran tidak lepas dari dua hal, yaitu keguguran sebelum janin berbentuk atau keguguran setelah janin berbentuk. Lalu bagaimana dengan hukum puasanya pada hari saat keguguran dan puasanya pada hari-hari lain ketika dia mengeluarkan darah? Jika janin belum berbentuk, maka darahnya bukan darah nifas. Untuk itu dia tetap berpuasa dan sholat, dan puasanya adalah sah. Namun janin telah berbentuk, maka darahnya adalah darah nifas. Dia tidak boleh sholat dan puasa pada hari itu. Kaidahnya dalam masalah ini, jika janin telah berbentuk maka darahnya adalah darah nifas, dan jika belum berbentuk maka darahnya bukan darah nifas. Jika darah nifas maka terlarang baginya apa yang terlarang bagi orang nifas, dan jika bukan darah nifas maka tidak terlarang baginya hal tersebut. 11. Keluarnya darah dari seorang wanita hamil pada siang hari bulan Ramadan, apakah berpengaruh terhadap puasanya? Jika keluar darah haid dan wanita tetap berpuasa, maka puasanya batal. Sabda Nabi yang artinya, bukankah jika wanita haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa pula? Atas dasar ini, haid termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian pula nifas. Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa. Begitu pula keluarnya darah haid dari seorang wanita hamil pada siang hari bulan Ramadan. Jika hal ini merupakan haid, maka hukumnya seperti haid orang yang tidak hamil. Artinya berpengaruh terhadap puasanya. Dan jika tidak merupakan haid, maka tidak berpengaruh. Hal yang mungkin terjadi pada seorang wanita hamil yaitu jika haid selalu terjadi tidak terputus menjadi hamil dan senantiasa datang pada waktu-waktu kebiasaannya. Maka ini adalah haid menurut pendapat yang kuat, berlaku baginya hukum haid. Namun jika tidak terjadi haid pada orang wanita hamil, kemudian setelah itu dia mendapatkan darah yang bukan darah kebiasaannya, maka darah ini tidak berpengaruh terhadap puasanya karena bukan darah haid. 12. Jika seorang wanita pada saat kebiasaannya datang bulan, sehari mendapati darah dan sepanjang siang hari selanjutnya tidak mendapatkan darah, apa yang harus dia perbuat? Tampaknya keadaan bersih atau keringnya yang dialami oleh si wanita pada masa haidnya termasuk haid, karena itu tidak dianggap sebagai keadaan suci. Untuk itu tetap terlarang baginya yang terlarang bagi wanita haid. Sebagaimana ulama mengatakan, wanita yang mendapati sehari darah dan sehari bersih, maka darahnya adalah haid dan bersihnya adalah suci dari haid, sehingga mencapai 15 hari. Apabila telah mencapai 15 hari, maka darah sesudahnya adalah istihadah. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. 13. Pada hari terakhir dari masa haid dan sebelum suci, si wanita tidak menjumpai bekas darah. Apakah dia berpuasa pada hari itu? Padahal dia belum mendapati lendir putih, atau apa yang harus dia lakukan? Jika kebiasaannya tidak mendapati lendir putih, sebagaimana yang terjadi pada sebagian wanita, maka dia berpuasa. Tetapi jika kebiasaannya mendapati lendir putih, maka tidak berpuasa sampai menjumpai lendir putih. 14. Apa hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas dengan melihat mushaf
dan menghafal dalam keadaan darurat, misalnya karena sebagai pelajar atau guru. Boleh bagi wanita haid atau nifas membaca Al-Quran karena suatu hajat, seperti wanita yang berprofesi sebagai guru atau pelajar, atau yang membaca wiridnya pada malam atau siang hari. Adapun membaca Al-Quran untuk mendapatkan ganjaran dan pahala, maka yang utama hendaklah dia tidak melakukan hal tersebut, karena kebanyakan atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. 15. Apakah wanita haid harus mengganti pakaiannya setelah suci, padahal pakaiannya itu tidak terkena darah atau sesuatu yang najis? Tidak harus baginya hal tersebut karena haid tidak menjadikan badan najis, tetapi darah haid menjadikan najis bagian yang terkenanya saja. Karena itu Nabi menyuruh wanita yang pakaiannya terkena darah haid agar mencuci darah itu dan sholat dengan pakaian tadi.